Shalom, salam jumpa lagi bersama saya Indra Sigarlaki. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya yakin dan percaya video ini akan sangat bermanfaat bagi saudara. Bagi saudara yang baru pertama kali menonton video saya ini, mohon di-subscribe, like, dan share video ini agar banyak-banyak orang dapat belajar Alkitab seperti saudara. Video kali ini saya akan membahas tentang Kitab Ulangan sebagai kelanjutan dari pengantar Alkitab Perjanjian Lama. Saudara kasih dalam Tuhan, Kitab Ulangan merupakan kitab kelima dari bagian kitab Taurat atau disebut Pentateuch. Yang dalam bahasa Ibrani, kitab ini disebut kitab Devarim. Nama Devarim dalam bahasa Ibrani secara harfiah berarti perkataan-perkataan. Nah, nama ini diambil dari kata dalam kitab ini di pasal 1 ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Haserot, dan di Sahab. Nah, saudara, nama ulangan, ya, tadi saya sudah sampaikan, secara harfiah pengertiannya adalah sesuatu yang diulangi. Nah, terjemahan bebas dari nama kitab ini dalam versi Vulgata Latin yaitu Deuteronomium, ya, atau kitab ulangan yang berasal dari nama kitab dalam versi Septuaginta Yunani. Deuteronomium yang merupakan gabungan dari kata deuteros, ya, dan ar. Kedua, lain-lain, lanjutan, setelah, kurang, penting, second. Nah, itu artinya. Dan jadi deuteros dan nomos, yang artinya adat, kebiasaan, hukum, aturan, peraturan. Istilah ini berasal dari frasa to deuteronomion, toto, atau perulangan dari hukum ini, hukum ganda ini. Jadi kitab ulangan ini tidak memberi makna hukum kedua, seperti namanya, tetapi memberikan rangkuman yang penting dari sejarah periode di padang gurun. Kesatuan kitab ulangan memakai struktur fakta atau struktur perjanjian ya, antara penguasa dan raja bawahan dari budaya timur dekat kuno. Nah, lebih dari 50 perjanjian atau 50 fakta telah ditemukan ya di timur dekat kuno yang waktunya berkisar dari pertengahan milenium ketiga sampai pada pertengahan milenium pertama sebelum Masehi. Nah, hampir setengah dari perjanjian-perjanjian tersebut berasal dari arsip kerajaan bangsa Het pada pertengahan milenium kedua. Sehingga berbagai penyelidikan telah menunjukkan bahwa tanggal penulisan kitab ulangan dengan yakin dapat ditetapkan pada masa Musa, yaitu sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, sebagai latar belakang, saudara, bahwa perjanjian raja-raja bawahan atau raja-raja kecil di timur dekat kuno memberikan pada kita latar belakang sastra untuk memahami kitab ulangan ini. Nah, pada umumnya perjanjian yang baku itu meliputi yang pertama ada sebuah prakata ya, yang memperkenalkan pembicara. Biasanya pembicara ini adalah raja yang berkuasa yang menulis fakta atau perjanjian itu. Nah, di dalam kitab ulangan Tuhan ya, yang diperkenalkan sebagai raja yang berkuasa dan sebagai penulis dari fakta atau perjanjian tersebut. Yang kedua, bahwa perjanjian yang baku itu meliputi sebuah prolog sejarah yang menekankan kebajikan dan kekuasaan penguasa tersebut. Nah, dalam prolog sejarah ya tercatat bagaimana Tuhan telah membawa kaum Israel keluar dari Mesir, menyatakan dirinya di Sinai dan membawa mereka ke negeri yang telah dijanjikannya pada Abraham, moyang mereka ya, bangsa Israel itu. Nah, yang ketiga, perjanjian yang baku itu meliputi pada umumnya ketetapan-ketetapan yang merincikan apa yang diharapkan dari raja-raja bawahan itu.
Nah, sebagian besar kitab Ulangan ini berisi tentang ketetapan-ketetapan. Kemudian yang keempat, perjanjian yang baku itu meliputi sebuah pernyataan mengenai penunjukan dokumen, ya, tempat penyimpanan atau syarat-syarat uh, untuk dapat dibaca secara berkala. Nah, dokumen yang paling khusus dalam kitab Ulangan adalah perintah, ya, bahwa ketika umat Israel sampai di negeri perjanjian di mana mereka harus mendirikan batu-batu dan menuliskan hukum Taurat pada batu-batu itu. Nah, kemudian di perjanjian yang baku juga meliputi sebuah daftar saksi-saksi. Biasanya ilah-ilah. Nah, kalau kita baca dalam pasal 31 sampai pasal 32, itu memberikan bagian saksi-saksi. Ya. Nah, Musa diperintahkan untuk mengubah sebuah nyanyian, ya, yang berfungsi sebagai suatu saksi. Di mana nyanyian tersebut meliputi sumpah Tuhan. Nah, kitab Taurat, langit dan bumi dipanggil juga sebagai saksi. Kalau kita lihat di pasal 31 ayat 26 sampai 28, di sana dicatat, ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Sebab aku mengenal kedegilan dan tegar tengkukmu. Sedangkan sekarang, selagi aku hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Terlebih lagi nanti sesudah aku mati. Suruhlah berkumpul kepadaku segala tua-tua sukumu dan para pengatur pasukanmu, maka aku akan mengatakan hal yang berikut kepada mereka dan memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap mereka. Nah, yang keenam, perjanjian yang baku juga meliputi punishment atau kutukan, ya, atau reward, berkat yang akan dinyatakan oleh ilah-ilah itu sesuai dengan pelaksanaan ketetapan-ketetapan itu. Nah, berkat-berkat dan kutukan tentunya kita bisa temukan pada pasal 28. Jadi saudara, kitab Ulangan memasukkan setiap bagian-bagian yang dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian pada budaya Timur Dekat kuno. Oleh karena itu, sangat menolong kita untuk memahami kitab Ulangan sebagai sebuah dokumen yang resmi, ya, yang mengesahkan suatu hubungan formal antara Tuhan dan Israel, di mana Tuhan sebagai raja yang berkuasa dan Israel itu sebagai raja-raja bawahan. Nah, tujuan dan pesan dari kitab ini adalah yang pertama, untuk merumuskan perjanjian antara Israel dengan Tuhan di Sinai. Yang kedua, untuk menyediakan sebuah pemahaman yang lebih luas mengenai perjanjian dan memanggil orang-orang untuk hidup di dalam ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Kemudian, yang ketiga, kitab ini adalah dokumen piagam dari perjanjian di Sinai yang memberikan kepada generasi kedua dari keluaran, ya, sebuah kesempatan untuk memperbarui perjanjian itu sebagai persiapan untuk memasuki negeri yang dijanjikan. Adapun pesan dalam kitab ini adalah pesan hukum dan pesan perjanjian. Nah, telah lama pesan ini disampaikan oleh orang-orang Yahudi dengan Shema, ya. Dengarlah, artinya dengarlah, yang terdapat di dalam pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengan lebih ringkas lagi dirangkum dalam pasal 10 ayat 12 sampai 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Selanjutnya, struktur dan organisasi dari kitab Ulangan ini. Nah, seperti yang telah kita lihat bahwa kitab Ulangan secara luas disusun sesuai dengan fakta-fakta atau perjanjian-perjanjian pada budaya Timur Dekat kuno. Nah, di bagian-bagian dari fakta atau perjanjian itu dibagi di antara 3 amanat, ya, yang diberikan oleh Musa.
Nah, 4 pasal sesudah khotbah atau pidato Musa ini ya mencatat beberapa perkataan lain dari Musa dan menyelesaikan masa peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Nah, yang paling penting untuk memahami struktur kitab ini adalah logika pengorganisasian dari bagian ketetapan-ketetapan. Hukum Taurat diuraikan secara berurutan dari 1 sampai 10. Nah, pengelompokan materi undang-undang tersebut menunjukkan 4 topik pembicaraan yang umum. Ya, jadi ada 4 topik, yaitu otoritas, martabat, komitmen, dan hak-hak serta berbagai hak istimewa. Nah, hukum 1 sampai 4 menguraikan 4 hal yang berkenan dengan Allah. Nah, sedangkan hukum 5 sampai 10 menguraikan 4 hal yang sama dalam kaitan dengan sesama umat manusia. Nah, kalau kita lihat dalam tabel ini ya di hukum pertama dari kolom ilahi bahwa Allah harus menjadi prioritas utama dan otoritas yang menentukan. Nah, kita harus mengutamakan dan menaati Allah ya. Ulangan pasal 6 sampai 11. Nah, pokok utamanya ini otoritas. Nah, di kolom manusia bahwa otoritas manusia tidak seharusnya menggeser otoritas Allah. Ya, jadi manusia tidak boleh menggeser otoritas Allah karena Allah adalah otoritas tertinggi dan yang utama. Nah, ini hukum kelima kalau dari kolom manusia. Nah, di hukum yang kedua pada kolom Allah, kolom ilahi, penyembahan harus mencerminkan suatu pandangan yang benar tentang Allah. Nah, tidak dapat bersifat manipulasi atau untuk melayani kepentingan diri sendiri. Tidak dapat disesuaikan dengan norma-norma dunia. Ini ulangan pasal 12. Nah, ini pokok utamanya bisa tentang martabat. Nah, ini kalau dari kolom manusia ini hukum 6 dan sampai hukum 6, 7 dan 8 ya. Nah, martabat manusia harus dipertahankan dengan melibatkan kehidupannya, keluarganya, dan kedudukannya. Nah, di hukum ketiga, kolom ilahi bahwa kita harus membuat komitmen kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tetap hidup tanpa celah dan menolak apapun yang akan menyesatkan kita. Ini ulangan pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 21. Nah, ini pokok utama tentang komitmen. Nah, dari kolom manusia, nah ini terkait dengan hukum yang ke-9. Itu komitmen kita pada sesama harus sungguh-sungguh. Kita lihat pada hukum keempat dalam kolom Allah, di mana Allah berhak mendapatkan ungkapan terima kasih ya, dari kita yang ditunjukkan melalui persembahan-persembahan berupa apapun kepada Dia, ya ekspresi terima kasih kita ya melalui persembahan-persembahan. Dan kita diberi hak untuk memohon kemurahan dalam namanya. Ini dalam ulang pasal 14 ayat 22 sampai pasal 16 ayat 17. Nah, ini pokok utamanya tentang hak dan hak istimewa. Adapun dalam kolom manusia ini terkait dengan hukum 10, hukum yang ke-10. Harus memahami keterbatasan dan hak-hak kita dan tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Nah, sebagai uraian dari hukum-hukum tersebut ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hukum pertama itu yaitu bicara tentang otoritas ilahi. Ulangan pasal 6 sampai 11. Ya, ini garis utamanya, pokok utamanya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, bagian ini mendorong agar bangsa itu mengasihi dan menaati Allah dan memperingatkan untuk jangan mencobai Allah. Ya, nah fakta bahwa Allah sudah memilih Israel dan sudah mengasihi mereka menunjukkan bahwa ya Allah layak untuk dihormati dan mendapat kedudukan yang dikehendakinya. Dan Allah juga telah memenuhi semua janjinya dan akan tetap terus melakukan hal itu, ya, memenuhi janji-janjinya kepada bangsa Israel. Dan Allah harus menjadi prioritas utama dan otoritas tertinggi ya, yang menentukan bagi umat Israel. Jadi semua itulah yang terkandung dalam hukum yang pertama.
Di dalam hukum yang kedua, ini terkait martabat ilahi dalam Ulangan pasal 12. Dengan pokok utama yaitu pokok temanya jangan membuat bagimu patung. Pokok perintahnya, jangan membuat bagimu patung. Nah, bagian ini menguraikan bagaimana Allah harus diperlakukan. Pentingnya tempat ibadah yang terpusat, yang sentral ya. Dalam konteks ini adalah bahwa itu dimaksudkan untuk mencegah umat Israel mengambil alih tempat-tempat ibadah orang Kanaan dan menjadikannya tempat ibadah kepada Yahweh. Nah, pengambil alihan seperti itu akan membuat Israel dengan mudah dipengaruhi oleh agama-agama kafir ya, agama-agama yang diyakini oleh orang-orang Kanaan. Sedangkan penggunaan tempat ibadah yang sentral akan memelihara keseragaman dalam pengajaran-pengajaran agama dan prakteknya. Nah, perhatian utama juga terletak pada bagaimana aspek ritual dari penyembahan tersebut. Tuhan tidak boleh diperlakukan sebagaimana orang-orang Kanan memperlakukan dewa-dewa mereka. Ya, tidak dapat juga disembah dalam cara-cara orang Kanaan. Nah, ritual orang-orang Kanaan seringkali bersifat manipulasi ya, dan melayani kepentingan diri sendiri. Nah, sebaliknya, ritual umat Israel kepada Allah Yahweh dimaksudkan untuk mengakui hakikat sejati dari Tuhan ya, dari Yahweh itu sendiri sebagai yang berdaulat dan otonom. Nah, ritual itu sama sekali tidak boleh disesuaikan dengan norma-norma kekafiran dan ritual itu sendiri tidak boleh menjadi tujuan utama. Penyembahan yang benar harus memberikan tempat yang semestinya kepada Allah dan tidak dapat bersifat manipulasi atau demi kepentingan diri sendiri. Jadi hukum kedua ternyata jauh ya melampaui sekadar larangan penggunaan berhala. Meskipun perbedaan utamanya adalah bahwa kehadiran Allah Israel itu tidak dapat dimediasi oleh sebuah patung. Nah, hukum yang ketiga ini terkait komitmen pada Tuhan di Ulangan pasal 13 ayat 1 sampai pasal 14 ayat 1. Dengan pokok perintah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, komitmen kepada Allah seharusnya tercermin dalam tingkah laku seseorang. Allah tidak menanggung kesalahan orang-orang yang tidak mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Dan demikian juga orang Israel harus tidak menanggung kesalahan orang-orang seperti itu. Walaupun kesungguhan dalam hal mengikuti Allah menuntut adanya tindakan yang keras dan dalam kasus-kasus yang kita bisa lihat mencolok dalam kitab Ulangan ini. Nah, hukum yang keempat terkait berbagai hak istimewa Tuhan. Ulangan pasal 14 ayat 22 sampai pasal 16 ayat 17. Dengan pokok perintah adalah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, di sini Allah berhak untuk menerima hormat dari Israel sebagai peringatan akan karyanya dalam penciptaan. Dan sebagai ucapan syukur karena telah melepaskan mereka dari Mesir. Nah, Allah adalah sumber harta kekayaan mereka dan sumber kemerdekaan mereka. Maka sudah barang tentu jika Israel mempersembahkan harta milik mereka pada Allah dan memberikan juga apa yang mereka miliki dan juga kemerdekaan pada orang lain dalam namanya. Nah, semua peraturan hukum dan dari bagian perintah ini menunjukkan cara-cara bahwa bagian ini dapat dilakukan. Kemudian mengarahkan pokok bahasan yang melebihi dari Sabat itu sendiri. Yang hanya merupakan satu contoh penghormatan yang menjadi hak Allah dan hak istimewa bagi umat. Hukum 5 terkait otoritas manusia. Ulangan pasal 16 ayat 18 sampai pasal 18 ayat 22 dengan pokok perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, tentunya teks ini bicara tentang hubungan antar manusia. Ketika kitab Ulangan berbicara mengenai otoritas manusia, menegakkan otoritas manusia sebagai hal yang penting untuk memastikan bahwa perjanjian itu dipelihara. Orang tua harus dihormati oleh anak-anak adalah penting karena di dalam rumah tanggalah anak-anak diajarkan tentang perjanjian. Nah, ini menjelaskan hubungan dari teks supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu ya di pasal 5 ayat 16. Nah, hukum 6 sampai 8, hukum 6 7 8 ini terkait dengan martabat manusia ya, Ulangan 19 sampai pasal 21. Ya, kemudian 22 ayat 1 sampai 23 ayat 14
pasal 23 ayat 15 sampai pasal 24 ayat 7. Nah, dengan pokok perintah jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nah, martabat manusia dihadapkan pada 3 bidang, yaitu martabat keberadaan, martabat sifat homogen dari satu kelompok bersama, dan martabat kepribadian. Apa itu martabat keberadaan? Yaitu bahwa kebanyakan membahas kasus-kasus di mana membunuh tanpa melanggar hukum keenam. Ya. Pada pasal 19 adalah tindakan mengambil nyawa, ya, membunuh yang berkaitan dengan pengadilan. Di sini Alkitab tidak menganggap bahwa hukuman mati sebagai suatu pelanggaran terhadap hukum yang keenam. Di pasal 20 membicarakan berbagai peraturan untuk perang. Nah, tentunya kalau dalam perang pasti ada membunuh, ya, membunuh musuh. Nah, di sini Alkitab tidak menganggap pembunuhan dalam konteks perang sebagai pelanggaran dari hukum yang keenam. Nah, martabat sifat homogen dalam satu kelompok bersama maksudnya adalah misalnya ternak milik tetangga tidak boleh berada jauh dari tempat tinggalnya. Nah, demikian juga orang tidak boleh mengganggu pernikahan orang lain. Integritas keluarga adalah kudus. Martabat kelompok dapat terancam bila mana dimasuki oleh orang-orang di luar kelompoknya. Nah, kemudian martabat kepribadian. Kitab Ulangan menyatakan secara tidak langsung bahwa jika seseorang yang dicuri kebebasan atau harga dirinya oleh perlakuan yang tidak wajar dari orang lain, nah itu sama seriusnya seperti mencuri harta milik orang tersebut. Ya, bahkan ketika penculikan dibicarakan di pasal 24 ayat 7, yang dititik beratkan ialah bagaimana korban diperlakukan. Yang sekali lagi menunjukkan bahwa martabat individu itu berada dalam bahaya. Maka jelaslah bahwa larangan dalam hukum ke-8 bukanlah terbatas pada mengambil sesuatu yang bukan milik orang lain, tetapi dilihat dalam konteks yang lebih luas, ya, dari setiap gangguan terhadap kebebasan pribadi atau privasi seseorang. Tindakan-tindakan seperti itu mempunyai dampak merendahkan kemanusiaan dan mengancam martabat kepribadian. Selanjutnya hukum ke-9 terkait komitmen pada umat manusia. Ulangan pasal 24 ayat 8 sampai 16. Dengan pokok perintah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, komitmen utama terhadap sesama ialah berlaku jujur satu sama lain. Hal ini meliputi baik apa yang kita katakan pada mereka maupun apa yang kita katakan tentang mereka. Hal ini merupakan komitmen yang sungguh-sungguh untuk pengembangan kepercayaan yang secara timbal balik. Nah, hukum yang ke-10 terkait hak dan hak istimewa manusia di pasal 24 ayat 17 sampai 26 ayat 15 dengan pokok perintah jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, mengingini adalah kemauan untuk mempunyai sesuatu yang dimiliki orang lain. Nah, hukum yang meneguhkan perintah ini menunjukkan bahwa hak-hak individu perlu dilindungi. Nah, ini meliputi hak mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan tempat tinggal, ya, hak untuk membesarkan anak, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, dan hak untuk mendapatkan upah yang wajar. Nah, selanjutnya hukum itu menganjurkan bahwa hak-hak yang kita nikmati tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang mutlak tentunya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, adapun tema-tema utama dari kitab Ulangan ini ada 4, ya. Yang pertama itu tentang tema hukum Taurat. Di timur dekat kuno, para pemuka menebak-nebak apa yang dapat menyenangkan dewa mereka, ya, atau apa yang tidak menyenangkan. Dan ini bisa berubah dari hari ke hari. Ya, setiap hari bisa berubah. Nah, sehingga keraguan dan ketidaktentuan itu menimbulkan kebingungan yang terus-menerus. Dan orang hanya bisa mengira-ngira apakah dewa itu berkenan atau tidak, ya. Jadi mereka mencoba untuk mencari cara yang kiranya dapat diterima oleh dewa mereka, ya. Jadi mencari keberuntungan.
Namun hukum Taurat mengubah semua itu ya. Bagi umat Israel, bahwa Allah mereka sudah memilih untuk menyatakan diri dan memberitahu pada mereka dengan jelas apa yang Allah harapkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau dari mereka. Itu sudah jelas, sudah disampaikan. Ya, berbeda dengan orang-orang yang menyembah dewa-dewa pada zaman itu, mereka tidak tahu apa yang diingini oleh dewa mereka. Kemudian di Timur Dekat kuno, hukum adalah alat masyarakat untuk memerintah diri sendiri. Tetapi di Israel, hukum Taurat adalah penyataan Allah. Nah, di Timur Dekat kuno, pelanggaran hukum adalah sebuah serangan terhadap masyarakat. Nah, di Israel, pelanggaran hukum adalah pemberontakan terhadap Allah. Hukum di Timur Dekat kuno menekankan peraturan di dalam masyarakat. Tapi hukum di Israel menekankan perilaku yang benar di mata Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama, umat Israel tidak pernah ya terdengar mengeluh tentang beratnya hukum Taurat. Ya, mungkin kita pernah baca ya mereka mengeluh soal kehidupan di padang gurun, ya. Tetapi untuk hukum Taurat mereka tidak mengeluh. Nah, hal ini merupakan suatu contoh yang luar biasa ya, di mana kasih Allah terhadap mereka sehingga ia mau berkomunikasi, maksud Allah mau berkomunikasi dengan bangsa itu dengan memberikan hukum, ya, perintah-perintah. Justru bangsa Israel menganggap diri mereka beruntung karena dapat mengetahui apa yang Allah kehendaki dari mereka. Nah, hukum tersebut dipandang sebagai suatu kesukaan daripada sesuatu yang menjemukan, sebagai penyataan yang memerdekakan daripada sebagai belenggu yang membatasi. Tema yang kedua, tempat ibadah yang sentral. Gagasan satu tempat ibadah di Israel secara simbolis berhubungan dengan konsep mengenai Allah yang esa, ya, satu Allah. Di Timur Dekat kuno, kota-kota yang berbeda-beda punya dewa-dewa pelindung yang berbeda-beda dengan kuil-kuil yang dibangun untuk menghormati mereka. Oleh karena itu, ya pantaslah bagi Israel yang hanya mempunyai Allah yang esa, ya hanya Allah yang satu, untuk mempunyai satu rumah atau satu tempat ibadah yang sakral bagi mereka. Oleh karena itu, sentralisasi adalah penting sekali, baik karena alasan-alasan teologi maupun untuk melindungi praktek keagamaan yang ortodoks. Kegagalan untuk melaksanakan sentralisasi itulah yang akhirnya menimbulkan banyak persoalan keagamaan yang terjadi bangsa Israel pada waktu itu, yang akhirnya mereka dibuang. Tema yang ketiga adalah sejarah sebagai teologi. Di Israel, sejarah tidak dipandang hanya sebagai serangkaian peristiwa yang dinilai berkenaan dengan sebab dan akibat, tetapi dilihat sebagai tindakan Allah. Sejarah adalah bukti dari pemilihan Israel seperti pernyataan Allah, "Aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku." Sejarah tidak mengalir secara sembarangan. Bukan kebetulan atau usaha manusia jika Israel dibawa keluar dari Mesir sudah 400 tahun dan dipimpin ke negeri yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Sejarah adalah penyataan dan menuntut tanggapan. Itulah sebabnya mengapa sejarah sangat penting bagi perjanjian itu. Allah sudah bertindak dalam sejarah kepada bangsa Israel agar mereka menerima pemerintahan Allah yang penuh kebajikan. Ditegaskan dalam Ulangan pasal 4, kitab Ulangan pasal 4 ini bahwa umat Israel harus mempelajari pelajaran-pelajaran dari sejarah. Nasihat ini diulang dalam Perjanjian Baru mengenai penyataan dalam sejarah tentang siapakah Allah itu, ya. Kita bisa temukan dalam Roma pasal 15 ayat 4, 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 13. Walaupun terlihat bahwa Allah terlibat dalam seluruh sejarah dan berbagai pelajaran apa saja di sejarah dunia, sejarah Israel itu adalah unik sebagai suatu wahana yang secara khusus dirancang untuk penyataan diri Allah. Tema keempat, prinsip pergantian. Menyesuaikan diri dengan yang Allah harapkan akan mendapat berkat. Sedangkan melanggar perintah-perintah Allah akan mendatangkan hukuman. Itulah cara Allah bekerja dengan bangsa-bangsa. Ini juga dapat dipahami sebagai cara Allah dalam berurusan dengan individu-individu. Ya.
Apa yang Allah harapkan dari Israel dijelaskan dalam hukum Taurat dan dicatat sebagai ketetapan-ketetapan dari perjanjian Allah. Berkat-berkat dari perjanjian itu akan hilang jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Nah, meskipun hal ini tidak berarti bahwa perjanjian itu akan dibatalkan dan tidak berlaku sama sekali. Kutukan-kutukan yang dilampirkan dalam perjanjian itu diungkapkan secara mencolok di kemudian hari dalam tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh para nabi pada masa sebelum pembuangan ke Babel. Nah, saudara, pesan dalam kitab Ulangan. Yang pertama, Allah perjanjian. Jadi Allah merupakan pusat pesan dari kitab Ulangan. Oleh karena dia, maka perjanjian itu ada. Nah, yaitu dialah satu-satunya Allah. Dia adil dan benar. Dialah penguasa yang berdaulat. Dia pencemburu dan tidak ingin disaingi. Dia lemah lembut dan murah hati. Dia adalah Bapa orang Israel. Kemudian pesan yang kedua, kewajiban-kewajiban dalam perjanjian. Jika Israel ingin mengadakan hubungan dengan Allah, maka mereka harus mengakui kedaulatan Allah dan menjadi bangsa yang kudus, sehingga layak bagi Allah yang kudus. Nah, hal ini berarti melaksanakan semua tuntutan Allah, yaitu ketaatan mutlak dalam segala bidang, kasih yang bulat dan teguh kepadanya, percaya penuh hanya kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, siapa Dia, apa yang telah dilakukannya, dan apa yang diharapkan dari umatnya, serta pendidikan bagi anak-anak. Pesan yang ketiga adalah berkat bagi yang taat kepada perjanjian. Apa itu berkatnya? Kemakmuran bangsa, termasuk kemenangan atas musuh-musuh. Kemakmuran negeri, termasuk kesuburan tanaman dan ternak, serta keadaan cuaca yang baik. Kemakmuran bagi keluarga, mereka akan mempunyai banyak anak-anak yang sehat. Kemakmuran bagi tiap orang, termasuk kesehatan yang baik dan panjang umur. Nah, yang keempat, akibat-akibat dari ketidaktaatan pada perjanjian. Tentunya akan terjadi malapetaka bagi bangsa. Mereka akan menderita banyak kekalahan dan pada akhirnya dimusnahkan. Kemudian malapetaka bagi negeri. Akan terjadi kekeringan yang dahsyat dan tanaman serta binatang akan binasa. Malapetaka bagi rakyat. Akan terjadi epidemi yang menakutkan. Keluarga akan terpecah belah dan tidak ada keamanan. Jadi hubungan dengan Allah tidak boleh dilaksanakan dengan sewenang-wenang. Ada daftar berkat dan daftar kutukan yang menekankan kesungguhan dari perjanjian dengan Allah. Ulangan menegaskan bahwa Allah sungguh-sungguh mempunyai kuasa untuk mendatangkan semua berkat dan kutuk. Nah, apa yang bisa diterapkan dalam kitab Ulangan ini? Ulangan mengajarkan kita tentang, pertama, hubungan kita dengan Allah. Hubungan itu harus pribadi, ya. Jadi menjadi rakyat suatu bangsa atau keluarga yang mengikuti Allah tidaklah cukup. Setiap pribadi harus mempunyai pengalaman langsung dan intens dengan Allah. Kemudian hubungan itu harus hidup. Perjanjian itu lebih dari sekedar perjanjian kontrak. Ya. Allah menginginkan persekutuan dengan umatnya dan kasih dari mereka. Dengan ketaatan yang terbit dari kasih itu. Nah, hubungan itu harus menyeluruh. Allah menginginkan kita mengikuti Dia. Tidak hanya satu hari dalam seminggu atau dalam situasi-situasi tertentu, tetapi setiap saat Dia menaruh perhatian pada apa yang kita kerjakan dalam setiap segi kehidupan kita. Penerapan yang kedua, ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita harus murni dan tidak dinodai atau dirusak dengan memasukkan pengajaran dan adat istiadat orang-orang di sekeliling kita. Ibadah kita harus sesuai dengan pola yang sudah digariskan oleh Allah. Ibadah kita harus diresapi dan tidak semata-mata hanya terikat pada suatu bentuk peribadatan tertentu. Ibadah itu harus menyenangkan hati Allah. Nah, sebagai penutup, sebagai rangkuman, yang pertama, ya pentingnya kitab Ulangan adalah penjelasan bahwa hukum Taurat tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi suatu daftar aturan-aturan yang kaku. Sebaliknya, ia menyediakan jalan masuk ke dalam seluruh perkara
kesalehan yang benar, dan moralitas yang benar. Kitab Ulangan menyebarluaskan suatu pandangan hidup yang memberi arah pada apa yang diperlukan dalam pendekatan yang tepat kepada Allah dan apa yang diperlukan dalam perlakuan dan hubungan yang tepat dengan sesamanya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, demikian video tentang Kitab Ulangan ini. Semoga bermanfaat. Ikuti video saya selanjutnya dalam pengantar perjanjian lama. Saya memohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara agar pelajaran-pelajaran Alkitab ini dapat menjadi berkat buat banyak orang dengan cara subscribe, klik lonceng, dan share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.